Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berliana dengan nomor NPM 2018-13-0028 dari Prodi Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang harmonisasi peraturan perundang-undangan. Nah, sebelum kita membahas tentang harmonisasi peraturan perundang-undangan, saya ingin menjelaskan pengertian dari harmonisasi itu. Pengertian dari harmonisasi ini menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, kata harmonis itu diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan harmoni gitu loh, atau seia sekata. Nah, sedangkan kata harmonisasi ini diartikan sebagai pengharmonisan atau upaya mencari keselarasan gitu loh. Nah, kata dalam harmonisasi ini juga kita sering dengar gitu sebagai kata yang juga digunakan untuk upaya atau untuk upaya mencari keselarasan atau keserasian gitu antara peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi duplikasi dari pengaturannya gitu loh. Jadi perlu adanya harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan. Nah, saya telah menjelaskan tentang harmonisasi pengertiannya. Selanjutnya adalah pengertian dari harmonisasi peraturan perundang-undangan. Nah, dalam pembangunan materi hukum atau legal substansi gitu loh, peraturan perundang-undangan ini itu di Indonesia ini masih hingga sekarang ini masih terus berlangsung gitu loh. Nah, karena peraturan perundang-undangan ini merupakan salah satu sendi utama gitu dari sistem hukum nasional. Nah, meski demikian gitu masih ditemukan juga peraturan perundang-undangan yang bermasalah baik dari segi substansinya, dari prosesnya atau prosedur ataupun aspek dari legal draftingnya gitu loh. Paling tidak ada 3 permasalahan utama dalam bidang ini gitu loh, yaitu tumpang tindihnya gitu. Kita kan sering mendengar hukum yang tumpang tindih. Nah, ini tuh termasuk ke dalam 3 permasalahan utama gitu loh. Yang pertama yaitu tumpang tindih dan inkonsistensi gitu. Inkonsistensi yang kurang jelas dari peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas gitu loh. Dan juga ada yang ketiga ini, implementasi undang-undangnya ini terhambat oleh peraturan pelaksanaannya gitu. Nah, sehingga permasalahan ini itu disebabkan oleh proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengabaikan pentingnya pendalaman dari materi muatannya gitu loh. Materi muatan koordinasi, materi muatan sinkronisasi dan juga harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lain gitu, atau peraturan perundang-undangan lain. Nah, oleh karena itu, salah satu prioritas yang harus dilakukan untuk dalam rangka pembangunan hukum nasional adalah melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Harmonisasi ini perlu gitu loh untuk dilakukan secara sistematis sejak dini. Sebab sejak dini gitu, yaitu sejak dilakukannya
penyusunan naskah akademik ini dan juga penyusunan program legislasi nasional atau prolegnas sampai dengan penyusunan RUU, RPP dan juga rancangan Perpres, peraturan presiden. Nah, aspek perencanaan ini merupakan salah satu faktor penting. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan ini harus dimulai gitu loh, dari mulai tahapan perencanaan, disusun secara berencana, terus juga terpadu dan juga secara berencana, terpadu dan juga sistematis gitu loh, serta didukung oleh cara dan juga metode yang tepat dan standar yang mengikat semua lembaga gitu yang berwenang dalam membuat peraturan perundang-undangan. Nah, proses pengharmonisasian ini berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat pasal 47 tentang Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011, di mana undang-undang ini mengatur tentang pengharmonisasian, pembulatan dan juga pemantapan dari konsepsi RUU gitu, yang berasal dari presiden, terus juga dikoordinasikan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan ini atau Kementerian Hukum dan HAM, Kemenhukam. Nah, ketentuan ini pun mengandung konsekuensi gitu loh. Konsekuensi bahwa RUU, RPP dan juga rancangan Perpres peraturan presiden dalam pengajuannya ini harus melewati mekanisme pengharmonisasian yang biasanya dilakukan melalui pembahasan bersama panitia antar kementerian gitu. Jadi dalam kementerian ini dibentuknya panitia antar kementerian ini untuk melakukan pembahasan gitu dalam proses pengharmonisasian agar tidak terjadi salah satu permasalahan yang tadi saya sebutkan di awal, yaitu tumpang tindihnya gitu loh dalam pengaturannya. Nah, jadi dalam proses harmonisasi peraturan perundang-undangan ini Menteri Hukum dan HAM itu dalam melaksanakan tugas koordinasi penyusunan prolegnas misalkan melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional BHPN gitu. Sedangkan tugas melakukan koordinasi dalam pengharmonisasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan atau Dirjen PPP Kemenhukam, Kemenkumham. Nah, dalam melakukan proses harmonisasi peraturan perundang-undangan ini, di awal saya belum menjelaskan apa sih harmonisasi peraturan perundang-undangan ini. Saya hanya menjelaskan harmonisasinya saja dan langsung kepada penjelasan bagaimana sih harmonisasi peraturan perundang-undangan ini. Jadi harmonisasi peraturan perundang-undangan ini adalah upaya atau proses gitu loh untuk merealisasikan keselarasan dan keserasian asas dan juga sistem hukum, sehingga menghasilkan peraturan atau sistem hukum yang harmonis gitu loh. Nah, jadi sistem hukum yang harmonis ini di mana kegiatannya ini di mana pengharmonisasian hukumnya ini merupakan kegiatan ilmiah gitu loh untuk menuju proses pengharmonisasian hukum yang tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, nilai-nilai sosiologis dan juga nilai-nilai yuridis.
Nah, dalam pelaksanaannya, kegiatan harmonisasi peraturan perundang-undangan ini adalah pengkajian yang komprehensif atau pengkajian secara keseluruhan terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mengetahui apakah rancangan peraturan perundang-undangan ini apakah rancangan peraturan perundang-undangan ini dengan peraturan perundang-undangan ini itu telah mencerminkan gitu loh keselarasan atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang nasional yang lain, dengan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, atau dengan perjanjian-perjanjian atau konvensi atau perjanjian-perjanjian internasional gitu loh, baik bilateral maupun multilateral yang memang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, untuk lebih memperjelas harmonisasi peraturan perundang-undangan ini, saya ingin mengutip dari salah satu tokoh tentang apa sih harmonisasi apa sih gitu loh, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang memang dalam harmonisasi hukum ini dapat menjadikan atau menuju kepada hukum yang lebih responsif gitu loh. Nah, jadi saya ingin mengutip dari Gandhi, di mana dia ini menyatakan bahwa harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum, dan juga asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan dari kesatuan hukum, kepastian hukum, dan juga keadilan dan juga kesebandingan kegunaan dan juga kejelasan hukum tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum gitu loh. Itu pengertian harmonisasi hukum untuk menjadi hukum yang lebih responsif gitu, atau menuju hukum yang lebih responsif. Jadi harmonisasi peraturan perundang-undangan ini mempunyai arti yang penting gitu loh dalam hal penyusunan peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari integral atau subsistem dalam sistem hukum suatu negara, sehingga peraturan perundang-undangan ini dapat saling terkait dan tergantung atau ketergantungan, serta dapat membentuk suatu kebetulan yang utuh gitu. Di Indonesia, sistem pembentukan peraturan perundang-undangan ini dapat ditemukan dalam konstitusi, yakni pasal 5 dalam UUD 1945 yang menyatakan tentang presiden itu berhak mengajukan RUU kepada DPR, dan juga pasal 20 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa DPR juga memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Nah, dalam ketentuan ini di atas dapat terlihat gitu loh hierarki peraturan dalam perundang-undangan di Indonesia gitu. Jadi penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum
adalah sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang menempatkan Pancasila itu sebagai dasar ideologi negara sekaligus dasar dari filosofis bangsa dan negara gitu. Jadi maksud adanya pengharmonisasian peraturan perundang-undangan ini sebagai upaya untuk menyelaraskan dan menyesuaikan juga keserasian, menyesuaikan dan memantapkan, membulatkan konsepsi dari suatu rancangan peraturan perundang-undangan yang dengan peraturan perundang-undangan yang lain, baik yang lebih tinggi sederajat maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih. Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya hierarki peraturan perundang-undangan. Demikian penjelasan dari saya tentang harmonisasi peraturan perundang-undangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.